Yes, sobat Stutbol. Gimana puasanya hari pertama? Kita dari studio bola mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga keberkahan Ramadan menghampiri kita dan mendapatkan keberkahan yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pas banget kemarin sahur pertama disuguhi match lanjutan English Premier League di game week ke-28 Chelsea versus Newcastle. Kita akan bahas apa aja yang terjadi di pertandingan itu. Walaupun ujung-ujungnya tetap di peringkat 11, tapi ada aja hal yang menarik yang harus kita kulik. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Stutbol. Gak nyangka ya kita bisa memenangkan pertandingan yang cukup pelik. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di ujung match kita dibikin deg-degan sama skornya. Nah, kenapa sih? Kita bahas dulu dari depan. Formasi yang diberikan sama Pochettino ternyata nggak beda jauh dari prediksi kita di video sebelumnya. Yang meleset hanya Chalobah yang dipasang di tengah. Kita kan prediksinya Thiago Silva ya, tapi Silva ada di bench. Nah, jadi dari komposisi kiper masih Petrovic, lalu center back-nya ada Chalobah sama ada Disasi. Di sisi kanan ada Malo Gusto. Nah, ini yang keren. Kembalinya Cucurella di sisi kiri pertahanan Chelsea. Ya, dan di depannya masih ada double pivot andalan kayak Sedo dengan Enzo. Nah, ini di depannya double pivotnya ternyata Gallagher yang ditaruh sebagai nomor 10. Nah, di kanan gue berpikir bakal ditaruh Noni, ternyata enggak. Cole Palmer ditaruh di posisi terbaiknya di sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ada Sterling. Nah, nomor 9 ada Jackson. Gol cepat Jackson di menit ke-6 sebenarnya udah bisa terprediksi ya, dimana Chelsea mainnya sebenarnya di awal cukup ngotot sih. Kita udah bisa, walaupun alur serangan Newcastle juga lumayan bombardir, tapi dengan tidak adanya Callum Wilson sama Kieran Trippier dan juga nggak adanya beberapa pilar pentingnya Newcastle, itu kerasa banget dimana Almiron nggak begitu greget karena dia kehilangan si Trippier di kanan. Nah, ini yang dieksploitasi sama pemain Chelsea, dan Cucurella lumayan ini ya, ngotot mainnya. Nah, di menit ke-6 Chelsea ngegolin dari sontekan tipis Michael Jackson, Nicholas Jackson, dan umpannya dari Cole Palmer. Nah, itu berdasarkan penetrasi dari sebelah kanan Malo Gusto, yang lagi-lagi Gusto ini kayaknya bener-bener paru-parunya 6 kali ya, gak capek-capek dia. Setelah gol dari Nicholas Jackson, taktis Chelsea hanya menunggu atau lagi-lagi bermain aman. Kalau sebelum tersentak sama gol balasan dari Newcastle, sebenarnya Jackson sempat bikin gol lagi satu dari umpan Palmer, tapi ternyata itu offside. Tapi di sini menariknya, Jackson sudah berani one on one sama back lawan, sudah berani namanya mengelabuhi pemain lawan dan menyelesaikan dengan baik gitu. Tapi sayang ternyata itu offside. Jadi Chelsea masih unggul 1-0. Nah, ini yang apa gue bilang kan, Alexander Isak tuh bagus. Dengan dia ngegolin kayak gitu aja tuh visinya tuh jelas banget gitu. Isak mendapatkan bola dari kesalahan lini belakang Chelsea. Dia bisa memberikan tendangan yang orang kayaknya tahu sih ini gol-golnya Isak kayak gitu ya, yang naruh aja gitu di sudut kiri gawang Petrovic. Itu gue waktu gol, gue nggak yang aduh gol lagi, nggak gitu. Gue cuman yang wow gitu, karena emang sebagus itu golnya Isak. Nah, mungkin itu aja yang bisa di highlight di babak pertama, karena selebihnya ya hanya serangan, jual beli serangan yang masih aman-aman aja gitu. Oke, kita beranjak ke babak kedua. Nah,
Di babak kedua sebenarnya Chelsea sempat dikejutkan sama tendangan Almiron yang bisa ngebikin pemain Chelsea sadar ya gitu bahwa woi lu back ngapain aja gitu. Akhirnya bisa ditepis sama Petrovic, tapi lagi-lagi build up pemain Chelsea yang cukup apik ngebikin gol Cole Palmer bisa terjadi gitu. Kalau dilihat mungkin golnya Palmer ini ada kecerdikan dari Enzo juga ya, dari Enzo. Dia bisa ngoper ke Palmer dan Palmer nendang itu sebenarnya nutmeg ke kakinya Botman. Ya bisa dibilang Dubravka juga nggak nyangka sih bolanya bakal kesana gitu. Dan akhirnya Chelsea unggul 2-1 di babak kedua. Nah ini nih yang keren, masuknya Mikhailo Mudryk di menit ke-70-an ya, menggantikan Sterling. Gue pikir ya cuman untuk main aman aja, tapi enggak. Dengan gak adanya Sterling, ternyata Jackson ditaruh di sebelah kiri, which is di depannya itu kosong. Gue ngeliat Gallagher posisinya masih sama di 10, berarti kan seharusnya Mudryk ya di posisi nomor 9. Nah ini terlihat dari golnya Mudryk, di mana adanya penetrasi dari Nicolas Jackson dari sebelah kiri. Dia sebenarnya mau ngoper ke Gallagher, tapi kata Gallagher, setelah Gallagher kehilangan bola, dia akhirnya nyolong kesempatan itu, dan pemain yang digocek sama Mudryk ini nggak main-main, Fabian Schär ini back senior dari Swiss yang sering gue pakai juga di FPL gitu. Itu bisa dikolongin sebelum dia bisa ngelewatin Dubravka dan menceploskan bola ke gawang. Ini menunjukkan bahwa Mudryk ini masih ada, dan gue kesel banget kalau misalkan next match FA Cup lawan Leicester Mudryk taruh jadi bench, artinya dia nggak starting line up. Karena kan gitu ya gosip-gosipnya, kalau Mudryk main, Mudryk ngegolin, next matchnya ditaruh di bench gitu. Nah setelah pertandingan hampir dikira selesai dengan skor 31, lagi-lagi lini pertahanan Chelsea lengah, dimana Jacob Murphy bisa memperkasa kedudukan di menit ke-90. Nah ini gue bilang, ini yang bikin deg-degan karena gue gak mau lagi seri, gue pengen menang gitu. Walaupun setelah menang jarak sama peringkat 10 ya 1 poin sama Newcastle gitu, tapi kita bisa ngelihat bahwa para pemain udah mulai compact, udah mulai bisa percaya sama lini di teman-temannya masing-masing. Dimana setelah gol kedua itu ada footage Cole Palmer sama Enzo kayak ngobrol gitu, kayak mereka ya giving inilah apa namanya respect to each other gitu. Artinya emang semoga kekompakan ini berlanjut terus di match berikutnya, karena next match kita bakal main di FA Cup lawan Leicester, dan setelah itu jeda internasional, setelah itu baru kita ketemu Burnley. Nah, masih ada chance sih buat kita bisa main di Eropa, which is main di Eropa League tanpa jalur juara FA Cup ya. Ya masih secara hitungan matematis masih bisa, karena tim gede yang kita lawan tinggal Arsenal. Selebihnya itu adalah tim mediocre. Nah mungkin itu aja reaction dari gua. Buat temen-temen yang punya penilaian lain, boleh banget tulis di kolom komen, nanti kita bakal bahas sama-sama. Oke, terima kasih.